Halo semuanya, buat kalian para gunner sejati yang masih ngerasain euforia kemenangan, penjelasan kali ini tuh spesial banget buat kalian. Hari ini kita bakal melakukan sesuatu yang lumayan unik nih. Kita bakal bawa semangat The Miriam London keluar dari lapangan dan langsung masuk ke garasi kalian. Seru kan? Coba bayangin, kita bakal bedah deretan mobil bekas warna merah yang gak cuma keren secara visual, tapi karakternya bener-bener nyambung sama taktik brilian tim kesayangan kita. Jadi pertanyaannya gini, dari sekian banyak pilihan di luar sana, mobil merah mana sih yang benar-benar mewujudkan mentalitas juara, gaya permainan indah, dan presisi taktis khas The Gunners? Kita nggak cuma nyari mobil sembarangan ya di sini, kita lagi nyari pemain utama yang bisa nerjemahin filosofi sepak bola kelas atas langsung ke atas aspal. Oke, ini dia formasi starting 11 kita hari ini. Pertama, kita bahas kendaraan merah ala The Gunners. Terus ada MG4 EV untuk serangan balik, Mazda CX-5 buat permainan indah, HR-V Turbo sebagai taktik presisi, dan Hyundai Creta untuk pertahanan kokoh. Terakhir, waktunya kalian pilih pemain utama Anda. Yuk langsung aja kita kick off. Masuk ke babak pertama, kendaraan merah ala The Gunners, sebuah arahan taktis otomotif. Pemain pertama kita, MG4 EV, sang serangan balik. Kendaraan listrik merah yang benar-benar memukau. Mari kita turunkan pemain pertama kita ke lapangan. Mobil ini tuh ibarat wujud fisik dari transisi serangan balik Arsenal yang super cepat dan mematikan. Untuk MG4 EV produksi tahun 2024 ini, biaya transfernya ada di kisaran 230 sampai 290 juta rupiah. Angka yang jujur aja, atraktif banget buat bermanuver secepat sayap The Gunners yang bisa ngacak-ngacak pertahanan lawan dalam hitungan detik. Nah, ini dia poin krusialnya. Ini bukan cuma sekedar mobil warna merah biasa. Fakta menarik, MG itu adalah mitra otomotif resmi Arsenal. Jadi, soal keaslian dukungannya udah pasti nggak perlu diraguin lagi deh. Ini beneran simbol dukungan paling otentik yang bisa kalian kendarai di jalanan. Kehadiran visualnya yang tajam bener-bener meneriakan identitas klub kita. Terus, gimana nih hasil laporan scoutingnya? Kelebihannya jelas ya, karena dia EV, akselerasinya itu instan dan responsif banget, mirip serangan balik kilat. Terus biaya pengecasan hariannya murah banget dan pajaknya juga rendah. Tapi sebagai manajer yang baik, kita juga harus lihat sisi lainnya secara objektif. Depresiasi atau harga jual kembali mobil listrik bekas ini memang cenderung turun lebih cepat. Jaringan servisnya juga belum seluas merek-merek Jepang. Dan kalau kalian mau laga tandang alias keluar kota, kalian butuh manajemen taktik yang ekstra matang buat ngatur rute ketersediaan stasiun pengisian daya. Lanjut ke pemain kedua, Mazda CX-5, mewakili permainan indah. SUV premium berwarna Soul Red Crystal. Kalau formasi kalian butuh sosok playmaker yang mewakili estetika murni dari sepak bola indah Arsenal, ini dia jawabannya. Dari bursa transfer mobil bekas tahun 2018 sampai 2021, kalian perlu siapin dana sekitar 330 juta sampai 420 juta rupiah. Angka ini sepadan lah untuk sebuah kendaraan kelas menengah ke atas yang ngasih nuansa mewah khas Eropa. Filosofi dari mobil ini tuh terangkum lewat konsep Jinba Itai. Ini istilah Jepang yang artinya kuda dan penunggangnya itu menyatu. Kalau di lapangan, ibarat pemain yang udah bener-bener menyatu sama bolanya. Hasilnya apa? Handling yang luar biasa presisi, manuver yang tajam, dan pastinya fun to drive abis. Untuk kelebihannya, udah pasti warna merah Soul Red kristalnya ini mungkin yang paling cakep di jalanan. Ditambah lagi kualitas material interiornya yang premium dan handling yang super presisi. Tapi ya tiap playmaker pasti punya kelemahan kan? Kompensasi dari desain seksinya ini adalah ruang kaki di baris kedua dan bagasinya yang terasa agak sempit. Selain itu, ibarat atlet elit yang butuh nutrisi terbaik, mesinnya wajib minum bensin minimal RON 92 atau setara Pertamax. Biaya perawatan di bengkel resminya juga lumayan masuk kategori premium nih. Kita masuk ke bagian keempat. HR-V Turbo, sang taktik presisi. Crossover cerdas dengan warna Ignite Red Metallic. Sekarang, waktunya kita masukin mesin taktis kita, Honda HR-V RS Turbo keluaran tahun 2022 sampai 2023. Crossover cerdas ini tuh pas banget buat ngegambarin kejeniusan dan disiplin taktis orang Mikel Arteta. Buat ngerekrut gelandang pekerja keras ini, nilai investasinya ada di angka 370 sampai 420 juta rupiah. Worth it banget sih kalau kita ingat nilai jual kembalinya yang terbukti super kuat. Dia bisa jaga nilainya sama baiknya dengan gelandang bertahan kita yang jago jaga penguasaan bola. Nah, bagian paling briliannya ada di sini.
Mirip kayak sistem pertahanan zonal yang pinter, fitur keselamatan Honda Sensing ini bertindak layaknya asisten manajer kalian di jalan raya. Dia bekerja secara proaktif dan taktis banget buat mencegah kecelakaan. Apalagi dipadukan dengan mesin 1,5 L VTEC Turbo, mobil ini siap ngasih ledakan tenaga agresif yang tetap terkontrol kapanpun kalian butuhin. Dari analisis performanya, mobil ini punya tenaga putaran atas yang luar biasa kuat, desain modern yang prestisius, dan pastinya stabilitas harga jual. Tapi ingat, karena fokusnya ada di stabilitas kecepatan tinggi, ada komprominya nih. Kekedapan kabin atau NVH-nya terasa kurang senyap kalau lagi ngebut dibanding kompetitornya. Suspensinya juga disetel lumayan kaku. Emang sih, ini enak banget buat manuver tajam tanpa bikin bodi limbung, tapi ya sedikit ngorbanin kenyamanan waktu ngelewatin jalanan yang bergelombang. Oke, bagian kelima, Hyundai Creta. Untuk pertahanan kokoh, bag berteknologi tinggi dalam balutan Dragon Red Pearl. Tiba saatnya kita panggil anggota skuad terakhir untuk ngelengkapin lini belakang kita. Hyundai Creta ini ibarat bag tengah tangguh berteknologi tinggi, pilar yang ngasih rasa aman biar lini depan bisa nyerang dengan bebas. Sebagai tembok pertahanan andalan, harganya juga sangat kompetitif, yaitu di kisaran 270 sampai 320 juta rupiah aja. Buat tahun yang relatif masih baru, ini deal yang susah buat ditolak. Tapi mobil ini nggak cuma mikirin soal bertahan doang, dia juga tahu caranya merayakan kemenangan. Adanya panoramic sunroof yang besar, bikin cahaya bebas masuk dan ngasih kesan ruang yang lega banget. Terus, wajah depannya yang berani dan kokoh itu secara visual langsung ngasih kesan kayak dinding pertahanan yang susah banget ditembus. Untuk evaluasi lini pertahanan kita ini, Hyundai Creta nawarin fitur yang paling lengkap di kelasnya, plus suspensi yang empuk dan nyaman banget buat dipakai harian di tengah kemacetan kota. Tapi jujur aja kita harus akui beberapa kekurangannya secara netral. Nuansa interiornya mungkin agak sedikit kurang mewah karena masih didominasi material plastik keras di bagian dashboard. Terus, desain bagian belakangnya ini lumayan subjektif, alias love-hate ya. Ada yang suka karena unik, tapi nggak sedikit juga yang ngerasa tampilannya terlalu rame. Terakhir, bagian keenam. Pilih pemain utama Anda, analisis pasca pertandingan. Peluit panjang udah ditiup nih. Mari kita lihat papan strategi kita hari ini. Kalau budget dan selera kalian mengarah ke efisiensi mobil listrik keluaran baru, MG4 EV tahun 2024 ini mutlak jadi raja serangan balik kalian. Kalau kalian lebih nyari kemewahan dan rela sedikit kompromi soal ruang demi tampilan yang super seksi, Mazda CX-5 adalah sang seniman. Buat kalian yang mengutamakan keseimbangan taktis yang agresif dan amannya harga jual kembali, HR-V Turbo siap memimpin lini tengah. Dan kalau fitur melimpah serta kenyamanan keluarga di dalam kota yang jadi prioritas, Creta adalah pertahanan kokoh kalian. Semuanya punya peran krusial masing-masing, persis kayak satu tim solid yang lagi ngejar gelar juara. Jadi, berbekal semua data dan analisis taktis yang baru aja kita bedah di penjelasan kali ini, keputusan terakhir ada di tangan kalian sebagai manajer. Pemain berwarna merah mana nih yang bakal kalian rekrut ke dalam garasi musim ini? Coba direnungin dulu, sesuaikan sama taktik finansial dan kebutuhan keluarga kalian. Dan yang pasti, tetap semangat dukung The Gunners ya! Terima kasih udah ikut mendalami analisis taktis otomotif ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.